Silakan sesuai dengan agama masing-masing. Hari ini masuk dengan mata kuliah bersama saya, mata kuliah seminar manajemen sumber daya manusia, ya, semester 7 dengan SKS 2 dan kode mata kuliahnya 4, di mana mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa tugas akhir yang lagi menyusun proposal. Sebelum kita masuk ke metode pembelajarannya atau pembelajarannya atau mata kuliah yang akan kita bahas, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan RPS. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. RPS. RPS. Rencana pembelajaran semester. Yang akan kita bahas di sini adalah pokok-pokok penting yang akan kita sampaikan pada mata kuliah seminar manajemen sumber daya manusia. Ya, oke, seperti yang ada di layar. Ya. Sudah bisa dilihat. Mata kuliahnya seminar manajemen sumber daya manusia. Yang membawahi pengatur mata kuliahnya adalah saya sendiri, Kamu Baru, dan dikoordinir oleh Ibu Ketua Program Studi Melayunita SNS. Ya. Nah, di dalam RPS ini ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama adalah capaian pembelajaran atau CV. Ada 2 CV-nya, CPL di tingkat prodi dan CPMK untuk calon atau pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan program studi, ya, di mana menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri, ya, secara mandiri. Itu yang pertama. Itu capaian pembelajaran lulusan tingkat program studi. Yang kedua adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan bidang keahliannya. Nah, itu ada 4 poin yang akan menjadi capaian pembelajaran lulusan di tingkat program studi. Yang terakhir adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Nah, setiap mata kuliah itu punya kapasitas dalam capaian pembelajaran. Ya, jadi setidaknya ketika kita selesai di dalam belajar mata kuliah ini, kita sudah dapat nilai plus di sana. Minimal kita tahu bagaimana cara sistematika di dalam melaksanakan atau membuat seminar manajemen sumber daya manusia. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah itu ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui permasalahan yang terjadi seputar sumber daya manusia. Jadi di dalam seminar manajemen sumber daya manusia, dia harus tahu masalah-masalah yang ada di dalam sumber daya manusia. Karena itu nanti akan menjadi topik yang akan diangkat di dalam makalah atau seminar yang akan dibuat. Yang kedua adalah mahasiswa mampu membuat makalah seminar. Tentunya udah pernah buat makalah ya. Di mata kuliah lain udah pernah buat makalah? Sudah. Ya, bagaimana cara membuatnya? Masing-masing. Ya. Kalau di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat makalah atau proposal ilmiah. Ya, karena mahasiswa sekalian kan sudah semester 7 ya, yang akan melaksanakan seminar, ya, seminar proposal. Nah, itu pentingnya kita laksanakan mata kuliah ini. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu melaksanakan presentasi atas makalah seminar STM. Setelah tahu permasalahan, setelah tahu bagaimana cara membuat makalah, barulah kita tahu bagaimana cara mempresentasikannya hasil makalah yang sudah kita buat tersebut. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menguasai teknik wawancara secara efektif. Ya, wawancara. Jadi di dalam pelaksanaan seminar ada juga teknik wawancara. Ya, kenapa? Bagaimana kita melobi seorang narasumber. Yang berikutnya adalah
mahasiswa mampu menyusun kuesioner atau angket untuk mendapatkan sebuah jawaban. Pernah? Pernah terangket? Atau pernah pergi ke tempat pelajaran dikasih secari kertas suruh ngisi? Pernah? Itu namanya kuesioner. Untuk misalnya menilai kepuasan. Bapak puas nggak terhadap layanan kami, misalnya begitu. Nah ini nanti kita akan bahas dalam pertemuan ini. Ya. Bahan kajian yang menjadi pokok pembahasan adalah yang pertama ruang lingkup seminar manajemen sumber daya manusia. Itu harus diketahui. Nah, itu akan menjadi pokok pembahasan di dalam mata kuliah seminar manajemen sumber daya manusia. Yang kedua adalah struktur makalah seminar manajemen sumber daya manusia. Jadi nanti kita di sini belajar bagaimana membuat atau melengkapi data-data yang ada di dalam proposal ya, atau makalah yang akan dibuat. Yang berikutnya adalah perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan seminar manajemen sumber daya manusia. Hal apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum melaksanakan acara seminar. Yang keempat adalah teknik wawancara atau audiensi, dan yang kelima adalah penyusunan kuesioner atau angket. Adapun buku yang digunakan adalah nanti boleh ada sekalian lihat by internet. Dan seminar manajemen sumber daya manusia ini adalah selain kita harus aktif di dalam pengajaran, maka etika adab juga dinilai. Jadi nggak serta-merta penilaian itu harus di atas kertas atau nilai yang didapatkan pada saat ujian, tidak. Ya, bisa juga keaktifan di dalam bertanya atau etika di dalam kelas, itu juga ada penilaian di dalam setiap mata kuliah yang diajarkan oleh setiap dosen. Ya. Kita akan menguraikan beberapa hal merupakan topik atau silabus yang akan menjadi patokan kita di dalam mempelajari atau belajar dalam seminar manajemen sumber daya manusia. Seminar manajemen sumber daya manusia tadi 2 SKS, dibebankan 2 SKS. Minimal pertemuan kita 12 tatap muka. Tatap muka ini untuk teori dan 2 lagi ditambah dengan ujian tengah semester sama ujian semester. Jadi ada 14 pertemuan, itu minimal. Maksimalnya adalah 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka untuk pengajarannya dan 2 kali untuk yang satu UPS sama ujian semester. Nah itu nanti kita setiap pertemuan pasti ada kajian teori yang akan kita bahas. Ada pun pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah masalah yang timbul pada manajemen sumber daya manusia. Karena kelas ini adalah semua konsentrasi pada mata kuliah atau konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Sehingga kita harus tahu apa saja masalah-masalah yang timbul di dalam manajemen sumber daya manusia. Ya, di dalam pekerjaan kita itu pasti tidak lepas dari semua masalah. Ya, baik itu dia staff, baik dia itu seorang pimpinan atau pemilik perusahaan, dia pasti ada masalah. Nah, masalah inilah yang akan kita buat menjadi makalah di dalam proposal seminar yang akan dibuat. Ya, karena ini tugas akhir. Jadi kita belajar bagaimana mencari tahu sumber masalah. Ya, yang pertama kita ketahui adalah objeknya dulu, tempatnya yang kita tuju. Misalnya kita mau membahas tentang masalah air minum, maka objek yang kita ambil adalah PDAM. Ya, betul ya. PDAM itu yang akan kita bahas. Nah, masalah sumber daya manusia apa di sana? Itu yang akan kita cari. Nah, itulah nanti yang akan kita bangun di dalam membuat makalah. Makanya kita harus paham dulu kemana arahnya kita cari masalahnya. Arahannya apa dulu? Nah, temanya apa dulu? Nah, SDM seperti apa? Apakah memang dia bagian limbahnya yang mau dilihat, atau memang manusianya yang mau bermasalah, atau pelayanannya yang kurang? Ya, banyak kajian-kajian yang bisa kita amati atau kita munculkan sebagai sumber masalah yang akan kita dibahas, yang akan kita bahas di dalam proposal atau makalah penelitian. Yang keempat adalah strategi wawancara audiensi. Ya. Yang kelima, hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan seminar. Nanti kita akan bicarakan di situ. Yang keenam adalah teknik penyusunan kuesioner. Nah, jangan lupa nanti di pertemuan keempat kita adakan namanya kuis. Ya, kuis. Ada kuis. Habis itu di pertemuan keenam kita ada tugas yang akan kita buat. Nah, pertemuan ketujuh kita adakan ujian tengah semester. Ya. Di pertemuan ke-8 kita belajar nanti tentang teknik presentasi. Ya. Di pertemuan 8, di pertemuan 9
ya, proposal makalah seminar manajemen sumber daya manusia. Jadi nanti di pertemuan 10 itu sudah mulai, ya teman-teman sekalian itu mempresentasikan hasil karya yang dibuat atau makalah yang dibuat tadi untuk dipresentasikan di dalam kelas. Nah, itu nanti di pertemuan ke-9 itu dibuat yang macam tugas juga. Nah, yang ke-10 adalah pengembangan sumber daya manusia, terus hal-hal yang berhubungan dengan budaya organisasi, ya, bentuk kompensasi, ya, manajemen kinerja, dan terakhir adalah kita ujian akhir semester. Nah, nanti di akhir semester ini kita nanti akan membuat juga berupa makalah dan menganalisis kasus yang ada. Nah, untuk pertemuan hari ini adalah kita bahas dulu mengenai apa itu seminar. Ya, seminar itu adalah bentuk kegiatan, ya, yang dibuat oleh sekelompok orang. Di sana juga ada kelompok. Ya. Kalau nggak ada orang nggak bisa buat seminar, ya. Sebelum kita jauh lebih membahas tentang seminar, maka seperti yang ada di dalam silabus kita tadi atau di secara pembelajaran adalah kita harus mengetahui masalah-masalah yang ada di manajemen sumber daya manusia. Salah satu masalah yang ditimbulkan oleh manajemen sumber manusia adalah misalnya masalah apa? Masalah kinerja, terus kualitas kerja misalnya. Masalahnya apa lagi? Disiplin. Apa lagi? Tanggung jawab, kompetensi, ya. Kompetensi. Apa lagi? Masalah-masalah sumber daya manusia. Apa? Kompensasi, berlaku dan segala macam. Nah, ini hanya beberapa contoh saja. Nah, contohnya kita ambil masalah apa? Mau ambil apa? Disiplin, ya. Nah, ini kenapa bermasalah? Kenapa bermasalah disiplin ini? Telat, ya. Telat. Nah, kalau semua orang tidak disiplin, kita tidak akan mencapai namanya tujuan. Karena kan ada perencanaan, ya kan? Ada pengorganisasian, ya, ada pelaksanaan, ada pengawasan. Semua itu harus dikaitkan dengan masalah-masalah yang ada. Nah, kalau ini kita munculkan masalah sumber daya disiplin, ini yang salah siapa? Manajemennya kan? Atau individunya yang salah? Individunya. Lebih ke individu. Maka dari itu kita kaji dari individunya. Kita cari tahu apa yang menyebabkan dia tidak disiplin ini. Apa yang membuat dia tidak disiplin di latar belakang? Apakah dia suka begadang tengah malam karena main game? Atau memang dia punya usaha sampingan sampai larut malam baru tidur sehingga dia terlambat bangun sambil bekerja? Atau lagi ada keluarganya lagi sakit, dia jaga di rumah sakit piket, lalu dia terlambat masuk kerja. Banyak hal. Jadi kita nggak bisa langsung menentukan, oh ini kamu gini enggak. Jadi di dalam makalah itu kita uraikan dia kenapa dia ini nggak disiplin, kenapa ini sering telat, kenapa sering absen, apa masalahnya? Misalnya di dalam kelas contohnya, ya. Kenapa sih kamu nggak pernah datang? Misalnya. Nah, kenapa? Ya karena mungkin dia kerja sambil kuliah, jadi nggak terkejar waktunya. Atau orang tuanya masuk rumah sakit sehingga dia harus merawat dulu baru dia sempat untuk kuliah. Jadi hal-hal itu menjadi sumber-sumber masalah yang akan dibuat di dalam makalah. Sulitannya. Jadi murni dari pemikiran kita sendiri. Ya itu. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Oke, kita absen, ya. Fitri Handayani Siregar, baik, hadir. Ivan Christian Simanusong, hadir. Armin, absen, ya. Ari Tolaba, hadir. Anissa Amalia, hadir. Oke. Dede Pratama, hadir. Ada Dede? Saya. Putri Selviana Nasution,